Wa yanhauna 'anil munkar. Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu aja. Nggak pakai betul juga betul. Kalau mereka untuk melakukan kejahatan menyerang Islam, rela mengeluarkan harta benda mereka, mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, sampai membuat ribuan akun, maka kita di dalam membela agama, membela Allah dan Rasulnya harus lebih rajin dari mereka. Mereka punya 1000 akun, kita mesti punya 10.000 akun. Gak boleh kita kalah. Jadi begitu ada perdebatan soal Islam, satu muslim yang punya 1000 akun, mereka bisa yaitu mengirimkan pembelaan yang nanti masyarakat melihatnya, oh ada sekian juta yang membela. 4. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ayo bentuk kelompok yang sering ngajak pada kebaikan. Nanti ada kajian A, kajian B. Ada yang ngajak tahajud call, one day one juz, one day one hadis. Ya, di perkantoran sekarang sudah ngajak, ayo beri perilaku benar sebagai pegawai muslim yang baik, tebarkan senyuman, macam-macam ada. Wa yanhauna 'anil munkar. Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu aja. Nggak pakai betul juga betul. Kalau ada orang mencegah kemungkaran, dia tidak suka, artinya orang itu senang dengan kemungkaran. Kalau ada orang ngajak kebaikan, tidak direspon, artinya orang ini tidak senang dengan kebaikan, sederhana. Tapi pesan yang kita sampaikan, bagaimana mengajak kebaikan dengan cara yang baik, bagaimana mencegah pada kemungkaran dengan meninggalkan cara yang mungkar. Itu yang akan mulia menghadirkan nilai kebaikan dalam kehidupan. Sepakat sampai sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin. Di dalam buku materi dakwah atau materi taklim, di bagian ke-8 itu ada satu kajian tentang hermeneutika. Itu tentang studi kritis terhadap hermeneutika. Ya. Jadi yang kita ambil nanti hanya halaman 34. Ya, 34 ini saya sudah buatkan slide tersendiri, yaitu dengan judul Bahaya Liberal. Slide ini sebetulnya diambil dari halaman 34, hermeneutik, khuturatul liberal. Itu bahaya liberal. Pertama, sama-sama kita melihat terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 8 sampai ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini ada beberapa informasi ilahi yang sangat penting untuk umat Islam. Pertama, Allah menginformasikan yuriduna liyutfi'u nurallah.
bahwa musuh-musuh Islam itu yuridun, senantiasa menginginkan. Yuridun di sini Allah gunakan dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' lil hadir wal istiqbal wal mustaqbal. Jadi Allah nyatakan yuridun. Mereka musuh-musuh Allah itu menghendaki, menginginkan. Liyutfi'u, untuk memadamkan. Nurallah, cahaya Allah. Jadi maksud cahaya Allah di sini adalah agamanya, hukumnya, aturannya. Jadi informasi pertama yang kita dapatkan bahwasanya musuh-musuh Islam itu akan selalu berusaha untuk memadamkan agama Allah. Tidak pernah berhenti. Sehingga dari informasi ini kita harus selalu membangun kewaspadaan. Jangan pernah lengah, jangan pernah lalai, dan jangan pernah berpikir kalau musuh Islam itu akan berhenti untuk menyerang Islam. Jadi informasi ini makanya tadi saya katakan sangat penting sekali. Nah, jadi tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak waspada. Allah sudah informasikan sejak 15 abad yang lalu. Itu informasi pertama. Nah, artinya dari informasi ini, maka ini merupakan isyarat bahwa umat Islam itu harus selalu waspada, harus selalu siaga, harus selalu siap untuk menangkal segala bentuk serangan musuh-musuh Islam yang ingin memadamkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus informasi yang kedua, dengan apa mereka akan memadamkan cahaya Allah? Bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Artinya dengan mulut ini, dengan perkataan, dengan ucapan, dengan pernyataan, dengan statement, dengan lidah mereka. Yang di zaman sekarang ini, segala ucapan, perkataan, pernyataan, statement yang keluar dari mulut mereka bisa mereka sebarluaskan melalui berbagai macam jejaring sosial atau media sosial, medsos. Mereka bisa sebarkan lewat BBM, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Real, fakta, itu terjadi. Kalau sekarang kita buka internet, aneka ragam ucapan-ucapan kotor, kasar, menghina agama Allah, menghina Nabi, menghina Al-Quran, itu sudah menjadi yaitu santapan sehari-hari bagi mereka yang akrab dengan internet. Dan ternyata dampaknya luas, sangat berbahaya. Kadang-kadang kalau seorang muslim bicara di internet yang benar satu kalimat, itu yang nyerang bisa 1000 akun itu. Yang bicara benar satu, yang nyerang 1000 akun. Lah kok bisa begitu? Karena memang mereka rajin menggunakan media tersebut untuk menyerang Islam. Nah, sementara banyak umat Islam yang tidak tertarik untuk menggunakan akun-akun di dalam rangka untuk membela Islam. Sementara mereka tiap saat, kadang-kadang ada yang 24 jam depan komputer hanya untuk menyerang Islam. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Bahkan kelompok-kelompok musuh Islam ini kadang-kadang satu orang dia bikin 100 sampai 1000 akun. Jadi satu orang dia punya akun itu bisa sampai ratusan. Jadi begitu dia tidak senang dengan seorang ulama atau tidak senang dengan suatu perjuangan Islam, nah mereka sebar lewat akun mereka. Satu orang nulis yaitu lewat 100 akun, seolah-olah ada 100 yang menyerang. Satu orang punya 1000 akun, seolah-olah ada 1000 orang yang menyerang. Nah kalau satu orang punya 1000,
Kemudian kalau ada 100 orang saja sudah berapa? 100.000. Nah, sehingga seolah-olah perjuangan Islam itu tidak disukai oleh masyarakat. Kenapa? Ada 100.000 yang protes di internet, padahal 100.000 akun itu yang punya cuma 100 orang. Kadang-kadang bisa cuma 10 orang. Mereka rajin. Nah, sementara umat Islam boro-boro mau bikin 1000 akun, bikin 1 akun aja males. Kadang-kadang yang sudah buat akun 1 pun tidak digunakan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Padahal akun-akun yang mereka buat itu gratis. Bisa mereka buat kapan saja. Mereka bisa kelolanya yaitu lewat laptop, lewat komputer, bahkan lewat HP di jalan. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Ini 1 HP ini mereka bisa bikin ribuan akun. Padahal dia juga yang nyerang. Padahal dia juga yang ngomong. Tapi dia gunakan macam-macam nama. Di sini dia pakai nama ini, dia pakai nama itu, dia pakai nama anu, dia pakai nama lain lagi, saudara. Nah, pertanyaannya kenapa kita tidak melakukan yang sama? Kalau mereka untuk melakukan kejahatan menyerang Islam, rela mengeluarkan harta benda mereka, mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, sampai membuat ribuan akun, maka kita di dalam membela agama, membela Allah dan Rasulnya harus lebih rajin dari mereka. Mereka punya 1000 akun, kita mesti punya 10.000 akun. Gak boleh kita kalah. Jadi begitu ada perdebatan soal Islam, satu muslim yang punya 1000 akun, mereka bisa yaitu mengirimkan pembelaan. Yang nanti masyarakat melihatnya, ada sekian juta yang membela.